Allah Ta'ala yajzil muhsinin bi ihsani. Apa implikasi kalau kita senantiasa menjaga Allah? Allah akan menjaga kita, baik kita dalam beragama, baik kita berkeluarga, baik kita bermuamalah, ya. Dan Allah senantiasa akan memberikan balasan, memberikan pahala kepada yang berbuat baik, khususnya dalam menjalankan agama. Siapa yang bisa menjaga kita dari kejahatan manusia? Tidak ada, Pak. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, kalau berita masih ada, kalau saya di Tasikmalaya, anak kelas 6 SD 11 tahun meninggal karena depresi. Why? Kenapa? Karena dia stres. Kenapa stres? Dia dibully. Perundungannya bukan hanya pukulan, dia dipaksa menzinahi kucing. Divideokan, video disebar. Kalau kasus di pesantren yang terbaru, itu memang tidak ada yang berharap kita. Tapi ya, kalau sudah sampai kita berbaik sangka saja. Semua itu sudah ada ketentuan, tidak akan bergeser. Pas betul jalannya begitu. Ya, yang pelaku juga ternyata orang tuanya sedih. Harusnya dia bisa selesai jadi pengabdian, jadi ustadz, jadi penjabat, tapi harus mendekam. Semua itu sudah ada ketentuan, termasuk nanti di paragraf terakhir tentang itu. Siapa yang bisa menjamin? Orang dekat, atasan, kepimpinan, ke bawahan. Kata sudah orang tua sendiri. Siapa yang bisa menduga dengan cerita mengalahkan drama Korea kasus Duren 3? Sampai hari ini nggak tahu gimana ujungnya. Yang pasti sudah ada 6 yang dipecat dengan tidak hormat, dari Kombes, AKBP, Kompol. Menjaga kode etik pernamaan, tak usah sebut nama. Nah, itu salah satu, Bapak, cara kalau dalam menyampaikan materi, ya. Kalau ibu-ibu di masyarakat, tidak usah pernah sebut nama. Kalau sudah menjadi cerita di media, kita hanya mengambil ibrah, tapi tak usah sebut nama. Dan terus, cuma kita akan ibrahnya saja. Ya, tidak ada yang bisa menjaga kita, Pak. Anak saya sekolah di Bogor, ini ada anak Lia, merantau 2. Ya, tidak ada yang bisa menjaga anak kita kecuali kita minta Allah yang menjaga. Karena kita jauh, tangan kita 2, jari cuma 10. Jarak kita baru cuma di Jawa. Gimana kalau di Eropa, di Afrika, di Amerika? Jangankan di Eropa, di kota saja, dari dusun misalkan, orang tuanya di Kaur, orang tuanya juga tidur, ada di Mas Mambang, ada di Derjak, ada di Padang, ada di Palembang, kan jauh jaraknya. Siapa yang bisa menjaga mereka? Tidak ada, Pak. Bahkan hatta diri kita pun tidak ada yang bisa menjaga. Kita sedang jalan, duduk sebentar pinggir jalan, mobil nyambar. Kita sedang berhenti. Siapa yang bisa meminta? Siapa yang bisa menghalangi ketika mobil tronton, entah gimana ceritanya, nabrak anak sekolah, 10 meninggal di pinggir jalan. Kejadian di Jakarta. Nah, makanya kalau pengen kita ini baik dalam hidup, nyaman, aman, bahagia, tentu nanti kunci pertama ihfazillah yahfazka. Maka konsekuensinya, mari sama-sama kita jaga perintah Allah semaksimal kita, sebisa kita. Bukan minimal, tapi maksimal. Meskipun tidak mesti sama. Antum bisa puasa Senin Kamis, good. Gak bisa, Ustaz, kami cuma ayamul bid, tidak masalah. Kami cuma Senin saja, enggak apa-apa. Cuma Kamis saja, tidak masalah. Berarti itu bisa. Cuma jangan ngomong aku seumur hidup cuma sekali Senin Kamis, cuma itu bacaannya. Tidak ada itu cerita. Itu bukan tidak baca, malas. Bukan tidak sanggup, tapi enggak. Bukan tidak bisa, tapi ogah. Ya? Aku tidak bisa saat sedekah 10.000, iya, tapi tidak mungkin tidak bisa 2.000 seminggu. Per Jumat. Tidak mungkin tidak bisa sehari 1.000. Parkir sehari berapa kali? Asal tedodo parkir, tahan belago. Kami kan cuma berhenti, Pak, ngejar motor, tapi mau parkir, tahan bekeras kan? Ya. Bayangkan. Nah itu yang pertama, karena ini agak pendek waktunya. Kalau panjang, 3 sekali. Al-kalimatut tsaniyah, qala ihfazillah tajidhu tujaka. Wa taqulu fi qawli ihfazillah kama qulna fil ula wa ma'na tajidhu tujaka wa amamaka ma'nahuma wahid. Yakni tajidullah azza wa jalla amamaka yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilaihi wa yahdiyaka ilaihi.
Ini hampir sama, maknanya satu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah akan selalu ada di depanmu. Kita selalu berusaha membersamai keluarga, anak, istri, suami, orang tua. Tapi kadang mereka belum tentu bisa membersamai kita. Ahbib habibaka haunan ma'asan takuna baghidaka yawmamma. Bahkan ahbib man ahbabta fa innaka mufariqun. Mencintai apapun yang kita punya, harta yang namanya mati dunia secukupnya, proporsi. Suatu saat kita akan berpisah. Yang paling pasti kematian memisahkan. Ya sekedar saja. Tapi Allah akan selalu membersamai kita kalau kita dekat dengan Dia. Ta'arraf Allah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Kalau kita selalu kenal, mesra dengan Allah di saat lapang, di saat senang, Allah akan ingat kita di saat buntu, sulit, pailit, bangkrut. Tapi celakanya kita seringkali hanya ingat di saat susah. Di saat cair, lapang, lancar jaya, aman sentosa, nyebut nama Allah pun susah. Giliran payah baru ya Allah. Betapa berat ujian pret, baru sekali itu lah kau. Lama ini kemana baik kata malaikat. Amun tabuk-tabuk ke malaikat kamu, lemaknya kamu. Selama kemarin tidak pernah ingat, tidak pernah nyebut. Giliran baru dikasih susah, baru ingat Allah. Itu pun masih juga cepat-cepat minta. Asal tidak dijawab langsung marah. Makanya kalau pengen selalu Allah ada dengan kita, membersamai kita, ihfazil. Ya tadi, wa yadulluka ala khair, Allah akan selalu menunjukkan kita jalan. Ketika orang sulit kita mudah, di saat orang sulit kita mudah, di saat orang sempit kita lapang, di saat orang mampet kita cair. Gimana? Ya cara Allah terserah dong, Allah yang punya. Jadi kadang kita hanya melihat yang di depan mata. Lemak niat tak sianu, lancar jaya, aman sentosa. Lah kita nggak tahu jangan-jangan yang sedekahnya luar biasa, nggak terlihat mata. Sujudnya lama di saat orang terlelap. Udah Mbak. Ya. Mbak tadi udah Kita ya tangan mana? Kan nggak tahu. Tangan kanan. Dan memang Ustaz Robli istilah hari ini itu imanu fi a'yunihim. Pemalu. Keimanan seseorang itu tergantung Ya. apa yang ditengok. Mato. Jadi zahirnya Aduh. saja. Misalnya antum penyuluh kalau pakai Kanan, motor, Mbak. misal maaf, mungkin ke satu tempat biasa beres penggal. Atau acara di hotel kita pakai motor yang pakai mobil yang harga di bawah 100 juta. Mungkin tukang parkir nyampai tidak, resepsionis buka pintu tidak. Tapi coba kalau antum pakai mobil harga 1 M ke atas. Dari sana saya kemana? Pada orangnya sama, pakai pecinya sama. Tangan kanan. Cuman karena kita naik mobil di harga 1 M, yang rame-rame sosial media itu nah, yang pintunya buka dewek kan, pasti beda. Kenapa? Karena nengok apa yang dipakai.